Satu lagi antrian saham IPO yang akan listing di Februari 2024 teman-teman ya. Kali ini Homeco Living atau Life mau IPO buat bayar hutang 50 miliar ke Bank BCA. Semenarik apa IPO-nya? Yuk kita bahas. Halo guysku, Bang Tusa update di sini. Selamat datang dan selamat bergabung kembali. Saya ucapkan teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita akan bahas lagi antrian saham IPO baru yang sudah masuk di daftar tunggu Bursa Efek Indonesia untuk listing di Februari 2024 ya teman-teman. Kali ini kita kedatangan PT Homeco Victoria Makmur Tbk dengan kode saham Life teman-teman. Untuk sektornya itu ada di consumer cyclical, periode book building tanggal 19 Januari sampai dengan 24 Januari 2024. Tentang harga IPO ada di kisaran 136 sampai 181 rupiah per lembar saham dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 8.083.500 lot teman-teman ya. Seperti itu. Kita akan langsung bahas saja profil singkat dari Life teman-teman. Perseroan didirikan pada tahun 2012 dengan menjual berbagai produk mulai dari peralatan makan, perlengkapan rumah tangga, kemudian alat tulis dan alat gambar, mainan anak, tekstil, perlengkapan dapur, peralatan masak, tas dewasa, tas anak, tisu basah, dan lain-lain teman-teman. Masih banyak ya untuk produknya. Kemudian memiliki satu anak usaha yaitu PT Trisinar Indo Pratama atau TSI, bergerak di industri barang dari plastik untuk pengemasan makanan, mainan, dan lain-lain dengan merek dagang Teknoplus teman-teman ya. Kemudian memiliki 24 tahun pengalaman dalam menghasilkan produk plastik berkualitas tinggi. Oke teman-teman, tadi itu adalah profil singkat dari si Life ya teman-teman. Dia ini perusahaan yang bergerak di sektor industri bahan rumah tangga atau perlengkapan rumah tangga teman-teman, dengan paket komplit teman-teman ya. Semua ada di sini. Ada tas, kemudian ada peralatan dapur, peralatan masak ya, ada wajan, pisau, kemudian ada mainan anak, dan masih banyak lagi teman-teman ya untuk produk-produknya dari si Life ini teman-teman. Kemudian dia memiliki 40.000 titik penjualan teman-teman di seluruh kota di Indonesia ya. Jadi sudah cukup menguasai pasar untuk sektor perlengkapan rumah tangga. Seperti itu teman-teman. Seperti biasa kita akan kupas IPO-nya dari underwriter, struktur IPO, penggunaan dana IPO, valuasi, dan lain-lain ya. Tak lupa saya ingatkan disclaimer, video ini saya buat sebagai media informasi dan edukasi, juga sebagai bahan pertimbangan apakah nantinya teman-teman akan ikut meramaikan IPO dari si Life ini teman-teman ya. Seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung meluncur ke halaman prospektus dari PT Homeco Victoria Makmur Tbk atau kode sahamnya Life. Oke teman-teman, kita lihat di sini untuk indikasi jadwal dari Life ya. Untuk masa offeringnya itu akan dimulai pada tanggal 2 sampai tanggal 6 Februari 2024 dan akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Februari 2024. Dengan penjamin emisi atau underwriter itu ada dua teman-teman, ada PT Bina Arta Sekuritas dan juga ada PT Samuel Sekuritas Indonesia teman-teman ya. Untuk si AR ini bisa dibilang jarang sekali ya dalam mengawal saham IPO teman-teman. Kita cek historisnya untuk tahun 2022 dia sempat mengawal dua saham saja teman-teman ya, yaitu saham Dewi itu join dengan sekuritas lain berhasil 2 kali ARA, dan saham JAR atau John Lynn Agro itu berhasil 3 kali ARA di tahun 2022 dan juga join dengan sekuritas-sekuritas lain teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian dari si PT Samuel Sekuritas teman-teman ya. Untuk historis atau track recordnya ini lumayan bagus ya dalam mengawal saham IPO, selalu ngasih hijau atau ngasih cuan di hari pertamanya listing. Dan sedikit informasi bahwa Samuel Sekuritas ini nanti juga akan mengawal saham IPO-nya Ali teman-teman ya, punya Pak Abu Rizal Bakri, itu join dengan si Cipta Dana atau KI. Seperti itu guys. Nah terakhir si Samuel itu mengawal saham IPO FOLK teman-teman ya, join, berhasil hijau di hari pertamanya listing. Kemudian Samuel juga ikut dalam IPO-nya Aman Mineral kemarin, berhasil hijau juga untuk hari pertama listingnya. Kemudian mengawal saham IPO Awan ini join juga, berhasil 4 kali ARA untuk IPO-nya.
Kemudian mengawal saham IPO NSSS teman-teman, ini juga hijau atau masih cuan di hari pertamanya listing, serta mengawal saham IPO-nya Bapak Abu Rizal Bakri juga ya teman-teman, yaitu VKTR, dan berhasil hijau teman-teman ya di hari pertamanya listing teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk kedua underwriter atau sekuritas ini bisa dibilang bagus dalam mengawal saham IPO. Belum ada historis yang menunjukkan bahwa mereka berdua ini tutup di zona merah di hari listingnya teman-teman ya. Atau untuk momen IPO Hunter ini bisa ngasih cuan untuk yang ikut IPO-nya. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat di sini untuk struktur IPO dari Live ya teman-teman, sebanyak-banyaknya 808.350.000 saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 17,6% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Nilai nominalnya ada di Rp25. Tentang harga IPO 136 sampai Rp181 per lembar saham, dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp146.311.350.000. Dalam IPO ini teman-teman tidak ada waran ya, hanya induknya saja yang ditawarkan kepada masyarakat teman-teman. Seperti itu. Kemudian di IPO-nya Live kali ini teman-teman ada program ESA ya, atau program kepemilikan saham karyawan, dengan sebanyak-banyaknya itu 8.350.000 saham atau mewakili sebanyak 1% teman-teman dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh di penawaran umum ini. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lihat di sini struktur permodalannya teman-teman. Setelah ada IPO dan juga ada program ESA. Di sini pemegang sahamnya banyak sekali ya teman-teman. Ada sekitar 1 klub sepak bola guys. Ada banyak ya. Untuk pengendalinya itu adalah Humco Global Investasi. Kemudian di sini ada banyak sekali nama-nama perorangan teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat di sini teman-teman untuk rencana penggunaan dana IPO ya. Seluruh dana yang dikumpulkan setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan perseroan dengan tujuan sebagai berikut ya. Di sini cuma ada 3 tujuan ya. Ada 3 poin besar teman-teman. Yang pertama, sebesar 25 miliar akan digunakan perseroan untuk pelunasan hutang kepada Bank BCA. Kemudian yang kedua, sekitar 25 miliar lagi akan digunakan untuk pembayaran hutang dari perusahaan anak ya teman-teman ke Bank BCA juga. Jadi total ada 50 miliar akan digunakan untuk pembayaran hutang. Kemudian tujuan penggunaan dana IPO yang ketiga, sisanya akan digunakan perseroan untuk pengembangan usaha dalam bentuk modal kerja. Nah, untuk penggunaan dana IPO-nya ini teman-teman menurut saya cukup bagus ya, digunakan untuk modal kerja teman-teman ya. Walaupun di sini ada yang digunakan untuk pembayaran hutang ke Bank BCA, tapi itu menurut saya jumlahnya kecil teman-teman ya dari seluruh dana IPO. Dana IPO-nya ada di 146 miliar ya, yang digunakan membayar hutang itu hanya 50 miliar rupiah saja. Jadi masih ada sisa uang IPO yang masih cukup banyak yang bisa digunakan perusahaan untuk modal kerjanya. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut di sini melihat laporan keuangan dari Live ya teman-teman. Kita pantau di sini dari total asetnya terpantau terjadi kenaikan teman-teman dari tahun ke tahun. 2020 ada di 219 miliar. 2021 naik lagi di angka 248 miliar. 2022 naik lagi di 286 miliar. Dan per 31 Juli 2023 total asetnya ada di angka 293 miliar rupiah. Kemudian kita lihat di sini dari total liabilitas atau total hutang teman-teman. Dari tahun 2020 ke tahun 2022 itu terjadi peningkatan ya teman-teman. Ada di 121 miliar 2020, 2021 145 miliar, 2022 naik lagi ke 161 miliar rupiah. Dan per 31 Juli 2023 liabilitasnya turun teman-teman ya di 123 miliar rupiah. Seperti itu. Kemudian kita lihat dari total ekuitas atau total modal juga terpantau terjadi peningkatan teman-teman yang cukup signifikan ya. 2020 ada di 97 miliar, 2021 naik ke 102 miliar,
2022 naik ke 124 miliar dan per 31 Juli 2023 ekuitasnya ada di angka 170 miliar rupiah, teman-teman. Seperti itu. Ini laporan keuangannya menurut saya bagus ya. Terjadi peningkatan di aset dan juga ekuitas, teman-teman. Dari liabilitasnya terjadi penurunan di tahun 2023 ini ya. Dari 2020 ke 2022 sih memang hutangnya terpantau naik ya di sini, tapi per 31 Juli ini sudah mulai turun, teman-teman, untuk jumlah liabilitasnya. Seperti itu. Kemudian kita lihat dari laporan laba rugi, teman-teman, dari pendapatannya dari tahun 2020 ke tahun 2022 ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan, teman-teman, dan untuk tahun 2023-nya masih stabil ya, teman-teman, di angka 100 miliaran rupiah. Kemudian dari laba kotornya juga terpantau stabil ya, teman-teman. Laba usahanya di sini terpantau juga terjadi peningkatan ya, teman-teman, dan kita lihat di sini untuk laporan laba rugi tahun berjalannya juga terjadi kenaikan, teman-teman, seperti itu. Kemudian di sini dikatakan untuk dividennya, teman-teman, mulai tahun buku 2025 nanti perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih tahun berjalan, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti biasa kita intip untuk Dewan Komisaris dan Direksi dari Live ya, teman-teman. Di sini ada Samsu Fajar selaku komisaris utama, kemudian ada Krisnamurti selaku komisaris, kemudian ada Heri Wiguna selaku komisaris independen, kemudian ada Elis Kuswoto dan juga ada Inka Wijoyo selaku direktur utama dan direktur. Kemudian ada Teni Hariska Surjoto ya, teman-teman, selaku direktur dari Live, teman-teman. Kemudian ini adalah sifat hubungan kekeluargaan, teman-teman, di antara komisaris Live dan juga direktur di TSI atau anak usahanya ya, yaitu Trisinar Indo Pratama ya. Di sini ada Samsu Fajar, Samsu Bahar, dan Samsu Tahar, itu semuanya adalah saudara kandung untuk Live dan juga untuk TSI atau Trisinar Indo Pratama. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita lihat, teman-teman, untuk produk-produk dari PT Homco Victoria ini ya, teman-teman. Di sini ada banyak sekali, teman-teman, dan seperti yang saya bilang di awal, ini bisa dibilang lengkap ya untuk produk-produk dari Live ini atau Homco Victoria ini ya. Nah, di sini ada botol-botol, kemudian ada peralatan rumah tangga ya, ada tempat makan, ada wajan, ada teflon, kemudian ada tempat sampah juga. Dan di sini ada celengan juga ada, teman-teman, yang diproduksi atau yang dijual oleh si Homco Victoria. Nah, ini adalah mitra-mitra dari si Homco ya, teman-teman. Di sini ada nama-nama besar semua, bisa kita lihat di sini ada nama-nama seperti Starbucks, KFC, dan lain-lain. Ini adalah sertifikasi yang dimiliki oleh entitas anak, teman-teman ya. Untuk produk-produk plastik makanannya seperti itu sudah ada sertifikasi. Nah, ini juga dari sektor perlengkapan masak, teman-teman. Ada banyak sekali untuk produk-produknya ya. Ini adalah cakupan wilayah penjualan produk. Seperti yang saya bilang di awal, memiliki 40.000 titik penjualan di seluruh kota di Indonesia. Dan kemudian di sini kita lihat informasi terkait mitra distribusi perseroan di pasar modern ya, teman-teman. Untuk retailnya itu ada Alfamart, Indomaret, dan Alfamidi, serta ada Matahari juga. Kemudian untuk e-commerce-nya di sini juga cukup banyak, teman-teman. Ada Shopee, Tokopedia, Alfa Online, Lazada, dan lain-lain. Oke, teman-teman, selanjutnya kita lihat valuasi dari Live ya, teman-teman. Di sini untuk potensi market cap-nya itu ada di angka 625 sampai dengan 831 miliar rupiah. Dengan price to earning atau PER ada di angka 17,4 sampai dengan 23,2 kali, dan price to book value atau PBV-nya ada di angka 2,2 sampai dengan 2,6 kali, teman-teman. Untuk valuasi dari Live.
Oke teman-teman, dari beberapa poin yang bisa kita ambil ya untuk IPO-nya si Live ini antara lain yaitu dari sektor bisnis dan prospek usahanya menurut saya bagus ya teman-teman. Berpotensi untuk terus bertumbuh di masa yang akan datang, dan kalau kita lihat juga untuk sektor sejenis di bursa kita, si Live ini masih minim sekali kompetitor teman-teman ya. Jadi masih bisa bersaing, dan kita lihat juga produk-produk dari Live ini itu bisa saya katakan sebagai terlengkap lah ya, karena semua ada di sini teman-teman, seperti itu. Kemudian dari segi underwriter atau penjamin emisi efek teman-teman, ini menurut saya bagus ya, baik AR maupun IF ini dalam mengawal saham IPO mayoritas atau rata-rata itu tutup di zona hijau atau bisa ngasih cuan untuk momen jangka pendek atau momen IPO hunter, seperti itu ya teman-teman. Kemudian dari segi penggunaan dana IPO ini menurut saya lumayan bagus ya teman-teman, walaupun ada yang digunakan untuk pembayaran hutang, tapi ini menurut saya tidak terlalu besar dari nilai emisi IPO teman-teman, hanya sekitar 50 miliar untuk pembayaran hutang, selebihnya akan digunakan untuk OPEX atau ekspansi dari Live ini teman-teman. Dari total keseluruhan dana IPO di 146 miliar rupiah. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lihat dari segi laporan keuangan, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, dan ini menurut saya masih cukup aman dan tidak terlalu mengkhawatirkan untuk laporan atau sisi keuangan dari Live. Seperti itu teman-teman ya. Dalam IPO ini tidak ada waran teman-teman, tetapi ada program ESA yang akan ditawarkan kepada karyawan dari PT Homco Victoria Makmur ini. Kemudian dividennya akan dibagikan di tahun buku 2025 teman-teman ya, dengan rasio 30%. Kemudian dari segi valuasi, harga sahamnya Live ini dijual ke masyarakat dengan harga yang masih cukup terjangkau teman-teman ya, masih cukup murah secara valuasi ya. PBV-nya masih di kisaran 2 kali teman-teman ya, jadi menurut saya masih oke untuk ukuran saham IPO teman-teman, seperti itu. Dan saya akan memanfaatkan momen IPO-nya Live ini untuk menghasilkan cuan ya teman-teman. Jadi saya akan ikut IPO-nya dalam rangka momen jangka pendek saja atau momen IPO hunter teman-teman ya. Cuan bungkus, syukur kalau bisa ARA. Kalau ARA mungkin saya akan tahan sahamnya sampai ARA-nya menipis atau kebongkar. Seperti itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin ikutan IPO-nya, pastikan dengan profil risiko masing-masing ya. Dan cukup sekian pembahasan kita terkait IPO saham Live kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian, dan sampai bertemu kembali ke dalam pembahasan saham IPO selanjutnya.